Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Muhammad Miftah dalam pelajaran geografi SMA 5. Kali ini Bapak akan membahas tentang pelajaran kelas 12, SIG, Indraja, dan Peta. Pada urutannya ini adalah geografi teknik ya. Geografi teknik berkaitan dengan teknis yang bisa ada aplikasinya, bisa dikerjakan. Lain dengan geografi sosial. Geografi sosial itu kita tidak mengaplikasikan, itu hanya mengetahui. Ya, geografi sosial itu hanya mengetahui bagaimana sebaiknya ya, sebaiknya. Seandainya kalian menjadi seorang pemimpin. Geografi itu adalah ilmu para pemimpin, ilmu raja-raja. Jadi geografi fisik juga hanya mengetahui bagaimana kondisi tektonik, kondisi udara, kondisi tanah, kondisi hutan. Itu geografi fisik. Jadi ada 3 geografi: keruangan sosial berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat, ekonomi, politik, terus juga sosial, lingkungan, semua sumber daya alam. Nah, kembali ke peta. Peta itu adalah rangkaian dari pertama penginderaan jauh. Jadi zaman dahulu memetakan peta itu lewat observasi langsung. Zaman setelah adanya kamera, dipetakan lewat difoto. Setelah difoto, fotonya itu di mozaik. Mozaik tahu ya, pecah-pecahan itu dikumpulkan, ditempel-tempelin. Setelah itu, oh ini ujungnya ke sini nih, nempel, ujungnya ke sini nih, mozaik ya. Seperti puzzle. Setelah itu digambar ulang. Gambar namanya SIG. Dari Indraja, pemotretan ke SIG, hasilnya adalah sebuah peta. Nah, hasilnya sebuah peta. Dalam peta, materinya sangat banyak. Bapak sekalian sudah mempelajari kelas 10, sudah juga mempelajarinya di SMP. Bapak tidak membahas yang terlalu dalam, kalian bisa cari sendiri. Peta, salah satu yang dipelajari adalah simbol. Simbol peta adalah titik, garis, poligon. Sama seperti di SIG, titik, garis, poligon. Titik, garis, poligon. Nah, itu. Di Indraja pun seperti itu. Titik, garis, poligon. Titik itu objek, poligon itu areanya, dan garis. Lalu, ini berkaitan dengan peta umum dan peta khusus. Nah, peta khusus atau tematik ya, peta tematik atau tematik dan umum. Tematik itu berkaitan dengan data. Data itu nanti ada data kualitatif dan data kuantitatif. Kalian kemarin Bapak suruh minta di mana alamat teman-teman kalian, apa cita-cita kalian, apa keinginan kalian. Nah, itu adalah data. Semua data-data kualitatif. Nah, titik itu bisa data kualitatif, bisa data kuantitatif. Garis bisa data kualitatif, bisa data kuantitatif. Poligon pun data kualitatif, data kuantitatif. Nah, ini berkaitan dengan data. Kalau datanya berubah, nanti garisnya pun berubah. Atau poligonnya berubah sendiri, otomatis. Itu materi untuk yang perkuliahan ya. Perpetaan untuk anak kuliah. Jadi data kita berubah, langsung berubah otomatis. Jadi misalkan ada garis, itu garisnya bersifat kualitatif atau kuantitatif tergantung datanya. Data dari jalur penerbangan Jakarta, Surabaya, Jakarta, Bandung, Jakarta, Padang. Nah, sama-sama garis ya, tapi bedanya, oh mana yang lebih banyak? Oh ternyata lebih banyak Jakarta, Padang. Maka lebih tebel daripada Jakarta, Bandung penerbangannya. Nah, lebih yang Jakarta Surabaya penerbangannya sedang garisnya ya. Ada garisnya segini, ada garisnya lebih tebal, ada garisnya tebal. Nah, ini menunjukkan adalah garisnya itu mempunyai data. Dari garisnya mempunyai kuantitatif yang ya. Apa data garis yang kualitatif? Seperti garis batas. Garisnya berbeda-beda. Ada yang begini, ada yang begini,
Nah, itu garis untuk kualitatif. Kalau kuantitatif, garisnya sama tapi ketebalannya berbeda. Begitupun poligon. Poligon adalah area. Nah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta itu adalah poligon, area ya. Warnanya bisa beda-beda. Jakarta oranye, Jawa Barat biru, Jawa Tengah hijau, Jawa Timur merah, macam-macam. Nah, itu data kualitatif. Kalau data kuantitatif, warnanya harus senada. Biru, 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 semuanya harus biru. Kalau merah, merah semua. Harus sama merah. Bedanya, dalam kuantitatif, datanya harus sama warnanya, gradasinya berbeda. Semakin tebal warnanya, semakin kereng, maka datanya semakin besar. Contohnya, area ini zona merah. Area yang satunya zona merah tapi masih muda. Berarti dia datanya lebih sedikit daripada merah yang tua. Kalau merahnya semakin hitam, merah tapi semakin hitam, nah itu berarti datanya semakin banyak di daerah tersebut. Nah, itu data kuantitatif. Begitupun juga titik ada yang kualitatif, kuantitatif. Rumah A, B, C, D, E semuanya rumah gambar. Nah, gambar orang gitu, orang. Tapi kuantitatif datanya bisa berbeda. Titiknya bisa detiknya lebih besar, atau titiknya lebih besar. Nah, ini ya namanya titik kuantitatif atau bentuknya vektoral, gambar ya. Satu daerah orangnya satu daerah orangnya dua. Nah, satu daerah lagi orangnya tiga. Nah, berarti di daerah tersebut jumlahnya satu, di daerah tersebut jumlahnya dua, tersebut jumlahnya. Apakah cuma tiga? Enggak, maksudnya itu satu itu mewakili berapa ribu misalkan. Data ya, kalian harus memahami data. Jadi sebelum memahami peta tematik berkaitan dengan simbol nanti, kalian harus paham dulu data nih. Data ada sifatnya kualitatif, ada sifatnya kuantitatif. Ya. Lalu data juga ada sifatnya, kalian paham juga. Bapak nggak terlalu banyak membahas tentang itu, kalian hanya pahami aja. Simbol itu ada 3. Nah, simbol ini ada yang sifatnya kualitatif, ada yang sifatnya kualitatif ya. Kualitatif dan kuantitatif. Nah, itu diaplikasikan dalam sebuah peta. Nah, kalau datanya dirubah, petanya langsung otomatis, namanya peta dynamic ya. Petanya dinamis, petanya dinamis. Langsung berubah sendiri ya, langsung berubah sendiri. Tidak manual. Nah, itu peta. Nah, sebenarnya pengetahuan sebagai materi tentang peta, tentang simbol, bisa jadi keluar di UN atau di US atau di PTN gitu ya. Sih di UN atau di US. Yang lebih banyak tentang garis kontur biasanya ya. Nah, ini biasa keluar garis kontur. Atau juga azimut dan backazimut. Walaupun ini sebenarnya ya itu juga ya. Baru beberapa tahun keluar azimut dan backazimut. Makanya Bapak ajarkan. Kalau ini sebagai pengetahuan kalian. Karena kebanyakan kalian tahunya hanya peta umum aja gitu ya. Kembali ke sini, peta simbol. Jadi intinya ada 3 simbol utama. Simbol-simbol ini nanti bisa beragam lagi. Bisa gambarnya orang, bisa gambarnya titik, bisa gambarnya rumah, bisa gambarnya gardu, bisa macam-macam. Garis pun bisa gitu, macam-macam. Ada garisnya biru, biru tebal, merah, merah tebal, merah tipis. Ada garisnya tebal, hijau tipis. Nanti setiap garis itu mewakili data yang dia sampaikan. Poligon seperti itu. Ada warna. Warnanya kontras, nah itu berarti dia datanya sifatnya kualitatif. Datanya warnanya gradasi, berarti dia
Dua datanya kuantitatif. Aja dari masalah simbol ya, kalian bisa perdalam sendiri. Untuk garis kontur ini garis ketinggian tempat. Ini lebih tinggi daripada ini. Ini lebih tinggi daripada ini. Atau bisa nggak dibalik? Nah, ini lebih pendek kan. Nah, kalau garisnya seperti ini ya. Harus menunjukkan kalau di sini 100. Nah, di sini 110. Nah, berarti di sini pasti 100. Gitu. Ini garis kontur ya, garis ketinggian. Garis ketinggian yang sama. Nah, menunjukkan daerahnya di sini garis konturnya rapat. Rapat ya, rapat. Berarti dia terjal. Ketinggiannya sama seperti yang di sini yang landai. Tapi dia sifatnya landai. Landai ya. Sini rapat. Nah, apa pengaruhnya? Pengaruhnya terhadap transportasi ya. Transportasi darat khususnya. Kalau transportasi, maka harus memikirkan jalur yang landai gitu ya. Jalur yang terjal, oke, jalur yang terjal boleh untuk pejalan kaki atau roda 2. Roda 4 ada maksimal kemiringan, kelerengan. Maksimal lereng. Berapa derajat gitu ya. Nah, itu maksimal kemiringan. Itu roda 4. Atau bis 3/4, dia maksimal kemiringan berapa tuh? Atau untuk kontainer, untuk pengangkut barang, dia nggak bisa tuh. Jangan terjal, dia harus kemiringan 2 derajat, 3 derajat, atau 5 derajat aja udah ngap-ngapan mobil kontainer besar, 5 derajat, 5% lah ya. Nanti kemiringan juga ada pakai persen, ada pakai derajat ya. Sama seperti koordinat ada yang pakai derajat, ada yang pakai desimal. Nah, untuk memahami itu perlu banyak mendalami lagi ya. Intinya gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menentukan jalur transportasi. Maka kaitannya kemarin kan mabab kita kan berkaitan dengan tata guna lahan dan juga jalur transportasi. Berkaitan transportasi ini jalur arteri atau jalur protokol atau jalur jalur daerah, jalan arteri, jalan protokol. Kalau jalan daerah boleh terjal dia, karena tidak dilalui oleh bis besar. Kalau bis kecil, dia maksimal berapa? Sama seperti kalian kalau main ke Dieng lewat Wonosobo, bukan lewat Banjarnegara ya. Lewat Wonosobo tuh nggak bisa, bis 3/4 itu nggak bisa. Elf, maksimal elf. Mobil kecil pun kalau nggak jago mengendalikan, dia nggak bisa nanjak. Karena kemiringannya sangat terjal. Nah, itu berkaitan dengan pengiriman barang dan jasa nanti ya. Pengiriman barang dan jasa kalau seperti ini terjal gimana mau ngirimnya? Oh, dia harus bisa ngirim tapi lihat muter. Lewat sini dia nggak bisa tapi dia harus muter ke sini dulu baru naik. Nah, gitu. Itu namanya jalur transportasi itu. Garis kontur sudah ditetapkan di BIG, Badan Informasi dan Geospasial, Bakosur Tanal. Ada ketentuan-ketentuannya. Untuk lebih jauhnya, Bapak tidak membahas lebih dalam, bisa mempelajarinya karena ini sangat matematis ya, hitung-hitungannya. Kalau soal baru kita bahas, gitu. Karena ini intinya adalah garis kontur mewakili satu ketinggian. Nanti membahas skala, membahas kemiringan, nanti perhitungannya sangat dalam. Sekarang materi ketiga adalah tentang simbol, garis kontur. Kalian bisa pelajari ya. Karena kalau di Bapak bahas sekarang bisa panjang ntar videonya. Yang ketiga adalah azimut dan back azimut. Apa itu azimut? Azimut adalah arah dari utara. Dari arah utara searah jarum jam.
Nah, dan dari pengamat, dari observer kepada objek, itu azimut. Kalau back azimut, dari objek ke arah pengamat. Nah, itu namanya back azimut ya. Seperti Jakarta menghadap ke Mekah misalkan, 295, arah 295. Maka dari Mekah ke Jakarta, arahnya berapa? Atau observer ada di Mekah menghadap ke Jakarta. Maka azimutnya dari Mekah ke Jakarta. Baik azimutnya dari Jakarta ke Mekah. Itu contoh ya, bisa kalian searching di internet azimut. Bapak hapus dulu, pause dulu. Oke, kembali lagi ke azimut dan back azimut. Nah, azimut adalah observer O. Bapak tik O sini ya. O ke arah titik pengamatan. Titik pengamatan di sini. O dan A. Dari O kita garis lurus A ke A. Sini. Ini A. A ada di sana. Utara itu bukan atas ya. Ingat. Ingat, utara bukan atas. Utara adalah arah di mana kutub utara sana ya. Kalau atas istilahnya namanya zenit ya, atas zenit. Misalkan seorang observer sini utara, maka di sini timur, maka di sini barat, sini selatan. Utara, ini utara. Di atas zenit. Bawah adalah nadir. Nah, jadi berbeda ya. Nah, ini utara ke arah timur, utara ke arah selatan, utara ke arah barat, utara ke arah utara, 360. Nah, ini dari utara ke arah titik A, utara ke arah titik B. Itu namanya azimut, karena dari observer ke pengamatan ke observer, namanya adalah back azimut. Dari B, maka tarik garis ke utara dulu. Nah, ditarik ke arah observer. Nah, ini namanya back azimut. Katakanlah di sini adalah 90 derajat, timur itu 90 derajat. Nah, maka di sini sekitar 80 derajat. OB 90 ke 80 derajat. Nah, BO berapa? Pasti lebih dari 280 ya, 180. Di sini 270. Kurang dari 270 berarti ya. Nah, ini paham? Jadi BO jaraknya adalah lebih dari 180 kurang dari 270. Berapa itu kira-kira? Maka sudut BO adalah 260 derajat. Nah, rumusnya ntar Bapak kasih di penjelasan. Nah, sekarang tugas kalian adalah menentukan azimut dan back azimut kota Jakarta ke arah 20 kota di dunia ya. Kalian tentukan, bisa ke Moskow, ke Korea Selatan, ke Moskow, ke Seoul, ke New York, ke Washington, ke Perth, ke Sydney, ke Wellington, ke London, ke Calcutta, ke Petersburg, ke macam-macam. Jadi kalian kerja kelompok, satu orang ngerjain dua azimut ya. Dan kelompoknya ada
ber-6. 6 kali 2, 22. Satu anak 2, dan 6, 12 ya. Tapi kalian kerjakan 20. 21 kelompok 20. Kalian bagi aja ya. Kalian bagi satu anaknya berapa mengerjakannya. Intinya itu, kalian bikin azimut dan back azimut. Observernya ada di Jakarta. Back azimutnya bisa dari berbagai dunia. Azimut Jakarta ke kota Moskow berapa derajat? Back azimut dari Moskow ke Jakarta berapa derajat? Azimut dari Jakarta Milan berapa derajat? Dari Milan ke Jakarta back azimutnya berapa derajat? Nah, pelajaran azimut dan back azimut ini sebenarnya pelajaran tentang navigasi darat ya. Peta tentang navigasi. Sama, tidak ada yang namanya peta, tidak ada yang namanya kompas, baru ada peta. Sebelum zaman lagi tidak ada peta. Lalu muncullah peta, lalu muncullah kompas, lalu muncullah GPS, lalu muncullah handphone, smartphone. Kalian tidak perlu bawa kompas, tidak perlu bawa GPS, kalian sudah bisa pakai smartphone, ada kompas, ada GPS, ada data segala macam di smartphone. Zaman dulu hanya menggunakan peta dan menggunakan tanpa ada magnet ya, belum ada magnet, belum ditemukan magnet. Dia mengamati objek itu, arah. Orang Belanda ke Indonesia itu nggak pakai kompas. Orang Jepang nyerang ke Amerika itu nggak pakai GPS. Nah, dia pakainya observasi bintang utara ya. Nah, itu namanya azimut dan back azimut. Ya, itu aja. Kalian tugasnya adalah membuat azimut dan back azimut di mind map terhadap 20 kota di dunia. Kalian bagi-bagi aja, satu kelompok 6 orang. Sekian aja video Bapak. Kalau ada yang perlu ditanyakan, kalian bahas di grup atau japri. Oke, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.